Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 saham yang paling banyak diborong asing ya. Jadi asingnya itu net buy selama 10 hari terakhir. Kemudian saya juga filter berdasarkan uptrendnya masih bagus. Jadi kriteria uptrendnya saya pakai MA20 dan MA5 ya. Exponential Moving Average kelima untuk yang jangka pendeknya. Jangka menengahnya saya pakai MA20-nya. Jadi saya filter yang price-nya itu masih di atasnya MA20-nya dan di atasnya MA5 ya. Jadi saya nggak mau asing borong tapi sahamnya masih turun-turun terus ya atau downtrend ya seperti itu ya. Saya akan bagikan. Jadi saya punya tools mungkin yang belum tahu ya. Ini toolsnya free ya. Jadi bentuknya itu Excel worksheet. Saya bagikan free linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Kalau mau cara mendapatkannya bagaimana, Anda tinggal kontak saya langsung nanti lewat Telegram grup ya, private group ya. Jadi akan saya bagikan rutin paling nggak satu hari satu kali ya. Kadang-kadang dua kali tengah-tengahnya. Kalau misalnya saya masih ada kesempatan bisa update untuk filenya, saya akan bagikan sesi satu break ya. Tapi kalau nggak bisa ya saya bagikan end of day ya. Paling tidak ya satu hari satu kali ya cukup lah. Nggak perlu tiap jam atau tiap menit, nggak perlu lah. Jadi trading itu nggak perlu terlalu eksesif dalam arti wah setiap detik atau setiap menit datanya harus update enggak ya. Karena saya itu tipenya untuk trend following ya. Jadi trend following itu memang tren itu ada jangka pendek, menengah, atau jangka panjang ya. Jadi kita ambil yang jangka pendek, tapi nggak terlalu pendek sampai satu detik, satu menit scalping gitu ya. Karena di saham itu agak susah ya kalau mau scalping yang satu detik, satu menit ya. Ya kecuali kalau di forex karena likuiditasnya di forex lebih tinggi ya sebenarnya. Jadi filternya ini saya menggunakan Sunar Super Seed ya. Ini di sini harap dibaca ya. Ini tab yang pertama bukan rekomendasi saham ya. Jadi eh, Sunda Super Seed ini saya berikan sebagai tools agar Anda itu bisa mencari stock pick ya secara mandiri. Jadi nggak perlu beli rekomendasi saham atau nggak perlu tunggu rekomendasi dari Pak Sunar dan lain-lain ya. Jadi, Anda bisa menggunakan Sunar Super Seed ini untuk mencari saham-saham yang sesuai dengan kriteria Anda. Karena kadang-kadang kalau Anda misalnya beli stock pick atau rekomendasi saham ya, itu belum tentu cocok dengan selera Anda ya, seperti itu ya. Belum tentu cocok dengan tipe Anda. Ya, misalnya Anda itu tipenya yang buy on weakness, tapi rekomendasinya itu yang Anda beli atau yang Anda gunakan itu yang Anda dapatkan dari influencer tertentu ya, itu mungkin tipenya yang uh, tipe trading breakout by high sell higher. Padahal Anda sukanya buy on weakness ya. Kemudian ada yang tipe yang suka follow foreign ya, follow asing ya. Jadi kalau asingnya net buy ya kan, itu trennya bagus ya kita buy. Seperti yang saya bahas ini ya. Jadi screenernya itu pakai tabnya pakai main screener. Memang kalau di HP mungkin agak susah bacanya ya. Saran saya paling nggak pakai tablet lah ya atau pakai laptop ya yang murah-murah cukup sih. Pokoknya bisa run Microsoft Office atau Microsoft 365 sekarang namanya ya, Excel ya. Jadi di sini kalau kita lihat scroll ke samping kanan, memang di sini datanya, wah Pak Sunar ini banyak banget bingung ya. Jadi worksheet ini memang datanya banyak, kolom-kolomnya, tapi Anda jangan bingung. Anda pilih yang sesuai dengan selera Anda. Misalnya dalam pembahasan kali ini, saya maunya saham-saham yang asing borong ya. Jadi saya urutkan berdasarkan yang paling tinggi. Jadi net buy-nya paling banyak. Yang NA ini berarti nggak ada datanya ya. Jadi kita hilangkan. Jadi tadi kita short berdasarkan largest to smallest ya. Dari yang paling besar ke paling kecil ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita dapatkan di sini, ini ada beberapa saham di sini ya. Seperti BMRI, Telkom, dan lain-lain ya. Nah, kita pilih yang masih di atasnya MA20-nya. Jadi yang lain-lainnya kita nggak mau. Jadi masih di atasnya lebih besar atau sama dengan MA20-nya ya, moving average 20 rata-rata harga dalam 20 periode. Kemudian kita filter lagi jangka pendeknya, jangan sampai dia itu downtrend ya. Jadi kita maunya secara gampangnya ya kita pakai MA5, dia masih di atasnya atau sama dengan MA5-nya, exponential moving average. Kenapa saya pakai exponential moving average untuk jangka pendek supaya lebih sensitif terhadap pergerakan harga saham terakhir ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan saham-sahamnya ya. Jadi ini sudah diurutkan berdasarkan net buy asing ya dalam jangka waktu 10 hari terakhir. Jadi kalau kita bicara mengenai net buy asing itu berarti investor lokal itu kebanyakan jual sahamnya ke asing ya seperti itu ya. Kalau asingnya net sell berarti kebanyakan yang borong sahamnya adalah investor lokal ya, investor lokal ya. Jadi sebalikannya seperti itu ya. Karena kalau ada yang beli berarti ada yang jual. Kalau ada yang jual berarti ada yang beli ya seperti itu ya. Jadi kebalikannya. Tadi kalau kali ini yang asing net buy berarti investor lokalnya
jualan ya seperti itu ya. Dan saya akan bahas di sini 10 saham aja, nggak terlalu banyak ya. Jadi mulai dari sebentar saya gambarkan di sini BMRI sampai ADMR. Bukan berarti yang lain-lainnya itu nggak bagus ya, enggak ya. Seperti yang terakhir ini GJTL ada live alertnya ya di grup Telegram saya yang signal berbayar ya. Jadi saya ada signal berbayar namanya ini ya sekedar pengenalan aja ya. Jadi yang terakhir itu kan ada signal GJTL ya, singkat saya ada signalnya ya. Jadi signalnya itu ini ya kemarin ya pagi-pagi begitu marketnya buka kan BJTL dia langsung naik ya 910 ya. Jadi dia mengirimkan untuk alert buy. Ini real time ya sifatnya ya. Kalau yang mau berlangganan silakan hubungin saya langsung. Eh, Tabungannya nggak terlalu mahal sih. Satu hari kalau dihitung-hitung 1 tahun kan 365 hari ya. Jadi kalau dibagi 365 satu hari itu nggak sampai 2 ribuan ya. Harganya sekitar 720 ribu per tahunnya. eh, itu untuk untuk cover biaya servernya, kemudian biaya datanya dan juga maintenance-nya ya seperti itu. Jadi memang berbayar, tapi ada yang saya bagikan free, tapi nggak real time ya. Ini saya bagikan beberapa aja. Namanya di Telegram channel Sunar Saham Alert ya. Itu yang saya bagikan free, tapi nggak real time, nggak semuanya, hanya sebagian aja ya seperti itu. Yang berbayar ya real time, kemudian beberapa saham lebih banyak, ya kan seperti itu ya. Dan juga dia langsung kirim ya, maksudnya nggak tunggu-tunggu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Em, Kemudian sebelum saya pembahasan yang ke materinya, saya akan sharekan untuk event yang akan datang ya. Jadi untuk event yang akan datang akan ada event untuk edukasi meeting ya. Jadi bentar saya sharekan. Ini meetingnya hari Sabtu ya, Sabtu pagi ya, tanggal 9 Desember 2023 ya. Zoom meeting. Linknya untuk pendaftarannya ada di video deskripsi bawah ini. Jadi silakan mendaftar. Nanti setelah Anda mendaftar akan mendapatkan emailnya ya untuk linknya. Kalau misalnya nggak dapat emailnya selama kurang lebih setengah jam atau paling lama 1 jam lah, Anda bisa kontak ke saya, Pak Sunar. Saya sudah registrasi email saya belum masuk gitu ya untuk linknya ya seperti itu ya. Kemudian jangan lupa set kalender Anda supaya nggak ketinggalan ya. Set alarm jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat ya. Nanti Anda sesuaikan dengan lokasi Anda. Kalau ada yang di bagian tengah ya waktu Indonesia bagian tengah, kalau bagian timur ya bagian timur ya. Jadi mulai jam 9 sampai 10.30 pagi ya. Jam 9 Desember, tanggal 9 Desember ini free ya. Jadi nggak dipungut biaya. Saya juga nggak jualan tools, nggak jualan seminar apa-apa. Pokoknya bahas mengenai saham-saham yang potensial untuk minggu yang akan datang. Ya kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita balik langsung. Ini tadi ya yang asing net buy. Kemudian kita ke chartnya atau grafiknya. Jadi yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham BMRI ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk saham BMRI ini, bentar ya. Nah, ini untuk saham perbankan memang sudah saya bahas sering banget ya. Karena hari-hari ini kan dia sudah mulai rebound kan, hari terakhir kan. Nah, kemudian setiap minggu saya juga rutin bahas BBRI, BMRI, BBNI, kemudian Arto, kadang BNGA, kadang BNBN ya seperti itu ya. Jadi Big Bang sebanyaknya. Setiap minggu saya selalu bahas karena kesukaan saya dari dulu sampai sekarang adalah saham perbankan ya. Karena sejauh ini dia paling solid ya daripada sektor lainnya. Perbankan dia paling paling solid karena salah satu fondasi dari IHSG adalah sektor perbankan ya, sektor keuangan ya, begitu ya. Jadi di sini BMR ini masih ada potensial nggak Pak Sunar untuk buy? Dia breakout dari 6.000 ya sudah terakhir ya. Jadi sebelumnya saya sudah gambarkan area buy on weakness sudah saya gambarkan di 5.600 sampai dengan maaf 5.500 sampai dengan 5.625. Jadi kadang-kadang nggak sampai dipotong bawah, tapi kalau nyentuh rebound mantul ke atas, di sanalah sekarang kita buy. Memang dia sempat sideways lama ya. Ini kurang lebih 3 mingguan ya. Sampai akhirnya dia berhasil breakout. Nah, jadi itu BMR ini saya masih hold ya. Masih hold dan saya belum tambah lagi sih. Mungkin nanti 1 2 hari kalau dia koreksinya masih wajar, mungkin saya mau nambah ya. Tapi sementara saya nggak nambah dulu. Bukan berarti jelek nggak. Kalau Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu di area 5625 boleh di bawah. Tapi kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau naik ke atasnya 59 maaf 6025 ya. Hanya terakhir 14 Desember hanya terakhir tanggal 4 Desember di 6025. Jadi kalau naik ke atas 6025 kita boleh buy atau tambah lagi kalau yang mau average up ya. Pakai price berikutnya di 6.200 dan 6.500. Jadi BMR ini masih ada potensi untuk breakout all time high-nya lagi ya di atas 6.200 dengan targetnya sekitar 6.500-an. Ya, kurang lebih seperti itu.
Oke, berikutnya untuk TLKM. Jadi kalau kita lihat di sini TLKM akumulasi net buy asing lumayan tinggi ya. Jadi kalau kita lihat terakhir hari Senin 4 Desember 2023 dia koreksi ya seperti itu ya. Tapi sebenarnya koreksinya itu masih cukup wajar ya. Dia masih higher high walaupun dia lower low dan juga close-nya juga lower dibandingkan dengan hari sebelumnya. Tapi sejauh ini selama di atasnya 3.700 untuk Telkom ya, dia masih bagus. Memang sebelumnya dia sideways di range-nya kurang lebih sekitar 3.700 sampai 3.900 ya. Atau kalau pakai range saya yang lama sekitar 3.600 sampai dengan 3.800 ya. Kurang lebih lah ya. Sama ya kurang lebih ya. Jadi di sini selama di atas 3.700 masih cukup menarik. Yang mau buy on weakness tunggu aja di MA20-nya kalau dipotong dari atas ke bawah, kemudian memotong lagi ke atas, selama MA20-nya ini arahnya ke atas ya, kita masih boleh buy ya, buy on weakness. Jadi tunggu rebound, mantul ke atas kita berusaha buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy ya. Jadi jangan langsung buy kalau turun. Kalau turun langsung buy itu namanya bukan buy on weakness tapi tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita maunya ada konfirmasi rebound mantul ke atas kita buy. Buy-nya menjelang penutupan atau besok paginya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi, kalau misalnya buy on weakness gak dikasih, naik ke atas 3860 kita buy atau mau tambah lagi boleh, naik ke atas 3.900 tambah lagi target price berikutnya 4.000. Jadi kita itu jangan sampai kaku ya. Pak Sunar, ini kan resistennya Pak Sunar. Jangan-jangan nanti breakout ke atas 3.900 kemudian turun. Nggak pasti ya. Jadi kalau sebelumnya dia gagal breakout atau masih belum breakout, ya kalau kali ini breakout belum pasti dia koreksi. Tapi kemungkinan juga koreksi juga bisa. Jadi nggak pasti juga. Yang penting adalah Anda pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya kurang lebih cukup ya. Untuk Telkom masih cukup menarik. Secara gampangnya ya kalau kita lihat ya MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya, ya masih bagus. Ya, seperti itu ya. Mau buy Omnigrace juga boleh, mau buy HSL Air juga boleh. Terserah Anda ya. Kalau lebih cukup. Nah, berikutnya BBNI. Ya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, ini take profit dulu atau gimana? Soalnya kan dekat dengan resistennya 5.400 atau 5.425 hanya sebelumnya kan. Nah, prinsip saya ya, ya memang kata-kata ini mungkin sering saya ulang ya, karena saya sering ditanya juga ya seperti itu. Selalu ditanya apakah masih bagus Pak Sunar, apakah masih bisa naik, ya kan? Yang paling sering ditanya itu apakah masih bisa naik saham ini, apakah saham ini bisa ke level sekian ya, apakah bisa balik lagi ke sini ke atas gitu ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya salah ya. Sebenarnya ditanyakan adalah apakah uptrendnya masih bagus ya. Secara gampangnya kalau kita bicara mengenai uptrendnya, ya, ini uptrendnya masih bagus karena apa? Secara gampangnya aja kita lihat MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atasnya MA20-nya, berarti masih bagus. Kalau mau buy weakness tunggu di MA20-nya boleh di sekitar area mungkin nanti dipotong sekitar 5.100-an ya kalau posisi sekarang ya. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah kita jangan langsung buy. Tunggu kalau dia sudah berhasil memotong lagi dari bawah ke atas kita berusaha buy ya. Dengan catatan MA20-nya dia nggak mengarah ke bawah. Melandai boleh, datar boleh, tapi dia nggak turun tajam ya. Seperti ini kan turun tajam. Jadi kalau ditembus ke atas, ya memang kesempatan untuk buy on weakness sama sih, tapi jangan terlalu banyak. Mengingat MA20-nya mengarah ke bawah. Tapi kalau MA20-nya masih melandai atau mengarah ke atas ya, dia dipotong, jangan langsung buy juga. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Jika sudah berhasil naik lagi, memotong ke atas lagi, kita berusaha buy. Ya, sederhananya seperti itulah. Daripada nanti rumit, saya ajarkan pakai stokastik atau MACD. Kemudian ada yang tanya, Pak Sunar nggak diajarkan Elliott Wave gitu ya? Apa nggak tambah bingung tuh? Ya, begitu ya. Ya simpel-simpel aja. Kalau naik lagi, hasilnya boleh ya. Kalau mau trading breakout atau istilahnya trading cepat ya, naik ke atas 5350, buy. Target price berikutnya dia akan menguji resistennya swing hanya 5425. Nah, 5425 kalau dia ditembus ke atas, target berikutnya 5.600 dan 5.800. Intinya untuk BBNI itu selama dia bertahan di atasnya 5.000 masih cukup bagus ya. Mau bayar mikrisnya terserah mau di 5.000, 5.100 atau 5.200. Tapi kalau yang paling bawah ini, nah sebelumnya 4.720 ini saya hapus saja ya. Jadi jangan terlalu bawah juga kalau bayar mikris karena kalau dia turun lagi di banyak 5.000, dia bisa aja turun di banyak 4.720. Nah, kalau dia turun di banyak 4.720, dia bisa testing area support berikutnya lagi sampai jauh banget ya, sampai di bawah 4.400 ada ya. Ini sebelum aksi korporasi sebelumnya ya, BBNI ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai uh, buy on weakness kita lihat dulu ya. Kadang-kadang kalau kita lihat murah, tapi masalahnya kalau downtrendnya masih kuat ya dia masih bisa lebih murah lagi ya seperti itu ya. Jadi tunggu aja ada konfirmasi rebound, arahnya mulai uptrend ya, ya kita mulai buy atau buyback ya seperti itu ya. Kalau lebih maaf, kurang lebih cukup ya. Oke, berikutnya untuk saham Gojek Tokopedia. Jadi untuk saham Gojek Tokopedia ini memang uptrendnya masih bagus ya. Nah, Pak Sunar,
terakhir dia koreksi Pak Sunar pullback, apakah saatnya jual take profit? Nah ini trading range-nya ya sudah saya gambarkan support resistennya. Jadi eh, memang sih sebelumnya ya maaf ya ada yang ditanya di grup saya, ada yang tanya Pak Sunar GoTo gimana gitu ya. Sebenarnya GoTo ini sudah sering banget saya bahas ya, mulai dari dia sejak naik ke atas 83 ya, itu sudah saya bahas. Jadi kalau yang rajin nonton, mencatat itu yang paling penting ya. Jadi kalau nonton nggak dicatat nanti lupa ya. Itu harusnya sudah tahu. Jadi trading range-nya 98 sampai 119. Artinya selama dia masih berada di atasnya 98 ya masih tenang-tenang aja. Tapi kalau turun pada 98 sebenarnya uptrend-nya masih bagus. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20 walaupun terakhir itu koreksinya tajam ya tanggal 4 Desember hari Senin. Tapi kalau kita bicara mengenai tren ya jangka menengahnya MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya. Jadi masih bagus. Yang mau buy on weakness, Anda bisa buy on weakness di 83, 91 atau 98. Artinya kalau misalnya dia dipotong dari atas ke bawah, ya kan, testing istilahnya, testing MA20 nanti ya, atau nah, di 91 ya, MA20-nya mungkin nanti dipotong di 91-an ya. Nah, ketika dia sudah berhasil memotong lagi ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya, kita barusan buy. Kalau dia belum rebound, belum mantul ke atasnya, ya kita jangan buy. Tapi kalau turun di bawah 83, jangan sekali-sekali hold atau average stone-nya. Ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, saya belinya di harga 50 loh. Saya cuannya sudah bagger loh. Kalau saya ngikutin Pak Sunar, katanya tunggu konfirmasi terlambat. Sebenarnya enggak sih, karena kalau ngikutin saya selalu sering ya. Kalau mau buy on weakness itu biasanya tunggu MA20-nya kalau sudah dipotong dari bawah ke atas. Nah ini kan sudah dipotong MA20-nya dari bawah ke atas. Jadi yang ngikutin saya harusnya buy on weakness sudah sekitar 70-an. Ya. Walaupun itu masih belum aman karena MA20-nya masih cenderung turun melandai. Ya seperti itu, tapi kan cenderung turun. Tapi kalau buy-nya bertahap aja, asalkan pasang stop loss-nya, kalau naik kita tambah lagi average up ya harusnya sih lumayan profitnya. Ya, memang saya sebutkan sebelumnya konfirmasi paling amannya tunggu naik ke atas 83 ya. Mau ketinggalan Pak Sunar. Tahu saya kan bayarnya di 54 gitu pas mungkin Anda lagi banget ya. Tahu tunggu 83 kan sayang tuh Pak Sunar. Kehilangan kesempatan 54 ke 83. Ya seperti itu ya. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi ya. Kalau turun terus sampai 50 tidur terus ya. Ya kalau dia naik satu bulan 2 bulan Anda tunggu bisa naik nggak apa-apa. Tapi kalau dia lama sampai 1 tahun atau 2 tahun ya kita kan nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi ya. Jadi kata kuncinya memang untuk konfirmasi ya. Jadi bukan karena terlambat atau sesat ngajarin buy di ketinggian nggak. Kalau saya ngajarin buy di ketinggian ya saya bilangnya wah nanti aja kalau mau buy GoTo nanti tunggu di atas 250 ya atau di atasnya 400. Nah itu sesat ketinggian ya seperti itu. Nah, saya prinsipnya adalah follow the trend banyak agak ke atas kadang-kadang ya itu untuk konfirmasi. Nah sejauh ini masih bagus. Nah posisi sekarang kalau testing support itu sebenarnya wait and see ya. Jadi Anda tunggu buy weakness saja di 98, 91 atau 83. Nah kalau nggak dikasih misalnya oh tiba-tiba dia balik lagi ke atas Pak Sunar ya. Ya kita lihat aja high yang sebelumnya itu kan 109. Jadi kalau dia naik ke atas 109 ya ini saya kasih garis saja yang mau buyback silakan atau yang belum punya kalau mau buy silakan ya. Naik ke atas 109 buy, naik ke atas 119 tambah lagi average up, naik ke atas 131 tambah lagi, naik ke atas 147 ya. Nah, kita boleh tambah lagi. Ini akumulasi asing walaupun nggak terlalu banyak tapi sudah mulai naik ya akumulasi net buy-nya ya. Tapi di sini kita nggak serta-merta untuk lihat asing. Memang judulnya 10 saham yang diborong asing dalam 10 hari terakhir yang uptrend-nya masih bagus ya seperti itu ya. Jadi saya kombinasikan antara asing tapi uptrend-nya bagus. Jadi teknikal juga seperti itu ya. Trennya itu yang paling penting ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup. Berikutnya ASI. Nah, ASI ini saya masih masih ada ya, masih hold. Eh, saya belum tambah lagi rencananya nanti kalau naik ke atasnya 5850 atau naik ke atas 6000 saya tambah lagi ya. Memang dia uptrend-nya sudah mulai terlihat mulai bagus tapi ini secara keseluruhan memang masih downtrend ya. Jangka pendeknya. Oh, kenapa Pak Sunar bukannya ini hijau tinggi itu candlenya sebelumnya? Saya lihat arah MA20-nya ya, secara gampangnya seperti itu. Arah MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun harganya sudah tembus ke atas. Walaupun Anda buy, jangan terlalu agresif ya, ya seperti itu ya. Mungkin sebelumnya ada yang buy di bawah, Pak Sunar, saya buy pas di 5.400. Ya kebetulan aja naik, mungkin ya. Tapi mudah-mudahan sukses naik ya, saya doakan naik. Saya nggak punya pikiran yang jelek gara-gara kepingin borong banyak, saya doakan turun lagi, enggak. Ya. Sepengalaman saya di saham ya, mulai tahun 2013 ya. Kita itu harus mendoakan yang terbaik. Jangan sampai harganya ketinggalan naik, terus kita takut, terus kita doakan turun. Nanti beneran doa kita dikabulkan ya. Dikasih turun, kasih murah. Masalahnya nanti turun lagi, dikasih murah lagi, ya kan? Nah, kapan profitnya? Nah, gitu. Ya kalau naik, kalau nggak naik naik gimana?
Apakah Anda bisa menunggu? Ya kalau nunggunya 1 bulan, Anda bisa nunggu 2 bulan bisa bungu mungkin ya. Nah kalau sampai 1 tahun nunggunya nggak naik-naik gimana? Ya, dapat murah tapi nggak naik-naik, nggak bisa cuan. Karena profit di saham itu ada dua, dari capital gain selisih harga beli dan harga jual ya, dan dari dividennya. Kalau Anda nggak naik-naik ya turun terus, gimana bisa dapat capital gain? Harganya lebih rendah daripada harga beli Anda. Ya seperti itu. Kita doakan naik karena market itu selalu kasih kesempatan ya. Selalu kasih kesempatan. Misalnya contoh sebelumnya ini ya. Dia sudah naik Pak Sunar, saya ketinggalan naik tinggi. Ini 5.600, nah dia naik sampai ke 6.000, wah ketinggalan. Nah, setelah 6.000 kemudian dia testing kan 6.000 resistennya. Kalau turun ya, ya kita lihat aja. Nah, ini kan EMA sebentar saya gambarkan aja. Ini kan EMA 20-nya mengarah ke atas, ya kan? Pak Sunar sering bilang, "Oh, buy weakness di EMA 20-nya." Nah, tapi kan buy weakness itu bukan berarti turun langsung buy, enggak. Tunggu rebound mantul ke atas. Kan ini belum rebound ya. Eh, Bentar saya coba perbesar aja ya karena kadang-kadang ada yang bilang oh, Pak Sunta terlalu kecil. Nah, ini harusnya cukup ya. Nah, misalnya di sini nih. Oh, tinggalan Pak Sunta naik ke atas 5.600 naik tinggi ya. Ya kan? Ini suatu saat dikasih kesempatan. Ini kan turun. Turun jangan langsung buy. Nah, kalau dia sudah berhasil rebound ke atas EMA 20-nya barusan kita buy. Ya ini kan buktinya dia masih di bawah terus. Nah, di sini posisinya ketika sudah mulai melandai, walaupun turun EMA 20-nya tapi kan dia melandai. Harganya sudah di atasnya. Nah, disitulah kesempatan kita untuk buy. Ya, seperti itu ya. Jadi market itu selalu kasih kesempatan. Contohnya lagi di sini. Ini naik tinggi Pak Sunar. Ini dividen gap dan dividennya waktu itu tinggi ya. Depton. Nah, setelah dia memotong lagi EMA 20-nya dari bawah ke atas ya. Ya, di sini memang dia turun lagi ya. Kadang-kadang memang seperti itu ya di saham ya. Asalkan belum kena stop loss-nya ya harusnya sih masih hold ya. Karena ini stop loss-nya kalau misalnya breakout MA20 ya paling nggak maksimum stop loss-nya pakai swing low yang di sini juga ya. Ya, seperti itu. Ternyata setelah pembagian dividen dia masih bisa naik lagi Pak Sunar. Ya, seperti itu ya. Nah, ini breakout dari MA20-nya lagi kan naik kan. Nah, ini berhasil. Ya, koreksi-koreksi kesempatan buy weakness nggak sampai ditembus, tapi kalau breakout higher high ya kita tambah lagi. Ya seperti itu ya. Jadi market selalu kasih kesempatan, baik itu di jalur uptrend-nya, ya kan, atau kemudian di sideways-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita itu jangan terlalu pesimis itu akan turun, jangan ya, itu akan naik supaya profit bersama. Ya, mungkin ada yang nggak setuju, Bapak Sunar. Kalau downtrend kan dapat murah, ya murah kalau nggak bisa cuan ya buat apa? Ya, mendingan beli mahal tapi kita bisa cuan. Murah nggak bisa cuan gimana? Ya, beli Mercy dapat harga bajai tapi bajainya yang kita beli itu harga bajainya nggak bisa jadi harga Mercy di kemudian hari. Ya percuma dong. Nanti jadinya harga sepeda kalau dia turun lagi. Ya, kalau bukan saya merendahkan value investing nggak. Cuma di sini saya fokusnya ke trennya niat naik ke atas 5850 yang belum punya kalau mau buy silakan. Yang sudah punya tambah lagi average up. Ya seperti itu ya. Nah, ada yang tanya sebelumnya average up terus take profitnya kapan? Kalau kena trailing stopnya. Misalnya sudah naik ke atas 6.000. Kemudian dalam perjalanannya dia gagal turun ke 5.900 ya, Anda pasang trailing stopnya. Atau stop lossnya kalau Anda trading breakout 6.000 ke atas ya. Jualnya bertahap aja. Jadi pertama stop lossnya misalnya 5.900. Kalau dia turun lagi di bawah 5.800 ya jual dulu semuanya. Ya, itu stop lossnya seperti itu. Ya kalau dia sudah prediksi breakout. Nah ini masih cukup bagus ya untuk ASI. Apakah mungkin balik lagi ke bawah Pak Sunar? Ya semua kemungkinan ada karena trennya MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya seperti itu ya. Cukup. Berikutnya cuan. Ini yang saham yang kalau yang nggak berani buy high sell higher atau nggak berani resikonya lebih baik jangan. Nanti daripada nyangkut nyalakan Pak Sunar nanti ya. Ya, Anda lebih baik pilih saham yang lainnya. Atau Buy Weakness itu sudah saya gambarkan di MA20-nya agak jauh memang ya. 7.200, 6.375 atau 5.675. Ini yang 4.830 saya hapus ya. Ini yang sebelumnya. Jadi terlalu jauh. Jadi maksimum kalau mau uh, Buy Weakness adalah 5.675. Itu maksimum ya. Nah, posisi sekarang yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya ya. Yang paling dekat atau trailing stop-nya lah ya kalau Anda cuan ya. 9.000 dan 8.400. Jadi kalau turun banyak 9.000, kurangi posisi, turun banyak 8.400, jual dulu semuanya. Nah, kalau yang mau trading breakout, mau langsung HK boleh, target price berikutnya 9.600 ya terdekatnya ya. Berikutnya lagi 10.200 ya. Itu tipe yang berani buy high sell higher. Kemungkinan mungkin seperti ini ya. Ini kemungkinan nanti sideways ya. Kecenderungan sideways nanti ada potensi koreksi seperti ini ya. Jadi nggak usah terburu-buru sih menurut saya sih. Kecuali kalau Anda berani trading breakout ya nggak apa-apa. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya BRMS. Ini uptrend-nya cukup menarik ya. Area buy and rest sudah saya gambarkan 186 atau 200. Jadi ini 200 sudah dikasih ya. Turun kemudian rebound naik ke atas kita buy. Nah, ini kan konsolidasi pendek. Nah, seperti ini kalau mau tunggu di MA20-nya boleh juga yang belum punya. Mau buy sekarang boleh, buy-nya bertahap aja.
naik ke atas 212 kita tambah lagi atau average up ya yang sudah punya, yang belum punya kalau mau buy silakan. Target price-nya 222 dan 238 dan dekatnya. Ya kita jangan terlalu kaku, Pak Sunar. Ini kalau naik ke atas 222, apakah kita take profit aja? Karena mengingat di sini ini ada swing high-nya gagal terus ya. Nah, saya sudah sering sebutkan ya, maaf aja kalau diulang-ulang ya, karena sering ada yang tanya, apakah masih bisa naik? Yang penting uptrend-nya masih bagus. Itu pertanyaannya yang harus kita jawab ya. Nah, kalau uptrend-nya masih bagus ya dia bisa 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 naik lagi ya. Jadi apa yang sebelumnya gagal belum tentu kali ini gagal ya. Tapi belum pasti berhasil juga ya seperti itu ya. Nah, kalau naik ke atas 238, target price berikutnya di mana Pak Senar? Target price berikutnya 262. Tapi perlu diingat ya, saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya. Saya nggak tahu ini naik karena ada aksi korporasi, akuisisi, atau ada investor baru, atau repo, dan lain-lain. Saya nggak tahu. Anda cek sendiri beritanya. Tapi kalau secara upside-nya dia masih cukup menarik, asing juga net buy-nya lumayan ya. Seperti itu ya, dalam 10 hari terakhir. Sesuai dengan judulnya. Oke, berikutnya BRIS, salah satu-satunya saham syariah bank ya yang bagus ya uptrend-nya. Yang mau buy weakness agak jauh itu, tunggu di 1600 EMA 20-nya, mungkin dipotong di sana atau 1700-an ya. Nah, nanti mungkin kalau dia breakout naik lagi ke atas ya mungkin 1700, tapi mungkin perkiraan saya mungkin sekitar 1650 sampai 1680 lah kalau mau buy weakness ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Breakout ke atasnya hanya kemarin 5 Desember ya. Naik ke atas 1715 yang mau tambah lagi silakan. Average up atau tunggu sekalian breakout ke atas 1730, target price berikutnya 1800. Nah, setelah 1800 itu target price-nya kemana? Ini kan banyak 2200 itu paling tinggi ya. Kalau mau diambil tengah-tengahnya kurang lebih ini kita bisa ambil acuan di sekitar area ya 2000-an lah ya. Jadi setelah 1800 2000 kemudian 2200. Nah, pertanyaannya yang selalu ditanyakan, apakah masih bisa naik lagi? Apakah nggak tidak ketinggalan? Ya, pertanyaannya salah ya. Yang penting yang tanyanya itu apakah uptrend-nya masih bagus. Ini kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harganya di atas MA20. Ya, kita tinggal buy on weakness saja di 1600 atau 1700 nanti ya kalau dia naik lagi terbang ya. Kalau di bond mantul ke atas kita buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy hasil higher seperti saya sebutkan ya. Ini masih potensial, masih bisa ke 2000-an untuk BRIS. Nah, cukup ya. Berikutnya Unilever, Pak Sunar. Unilever ini gimana? Katanya sebelumnya bagus, ternyata kok kemarin tiba-tiba low-nya itu lebih rendah dari beberapa hari sebelumnya. Sebenarnya sih ini ikutin aja garis saya. Jadi kalau masih di atas 3540 masih cukup menarik ya kalau mau hold ya. Jadi itu ya. Pasang stop loss-nya kalau turun di bawah 3540 dan 3410 itu maksimum ya. Memang fluktuasinya agak tinggi ya untuk Unilever ini. Nah, kalau yang belum punya boleh buy on weakness di 3540 atau maksimum 3410. Tapi saran saya di 3540 aja. Kalau 3410 mungkin resiko ya. Karena sebelumnya dia breakdown tembus ke bawah ya. Jadi 3540 kalau dia rebound mantul ke atas kita buy. Itu yang mau buy on weakness. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 3700. Ini masih bisa ke 3890. Ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Yang penting pasang trade stop-nya, stop loss-nya ya. Naik ke atas 4100, kita tambah lagi target price berikutnya 4210. Nah, berikutnya lagi di area sekitar 4500 ya. Nah, kalau nggak salah Unilever ini sebelumnya ada pergantian CEO ya. Yang mudah-mudahan ganti CEO harga sahamnya terbang ya, seperti itu ya. Karena kalau sebelumnya dipegang CEO-nya yang sebelumnya juga harganya nggak bisa naik tinggi juga ya. Cenderungan lesu juga akhir-akhir ini mulai tahun 2023 juga makin parah gitu ya. Yang mudah-mudahan aja ada peluang ya. Eh, Mungkin ada yang tanya juga secara investasi ya. Ada yang kalau nggak salah sekitar hari Jumat 2 minggu sebelumnya ada yang tanya saya ya, Unilever apakah sudah murah Pak Sunar, sudah saatnya buy? Sebenarnya murah itu relatif ya. Kalau kita lihat dari harga masa kejayaannya dulu, ya kan di sekitar area 2018 Januari awal ya, Januari akhir ya, 2018 itu hanya sampai 11.620 kan. Nah, kalau harga terakhir, kalau kita lihat kan harga penutupan terakhir 3630 ya. Ya, kalau dilihat dari harga segitu turun ke 3630 ya murah ya. Tapi kalau kita lihat dari PBV-nya untuk Unilever itu masih mahal ya. Price to book value-nya masih mahal banget ya. Jadi kalau turun-turun terus ya sebenarnya sih eh, ya nggak heran juga sih karena performanya masih lesu ya kan. Em, Kemudian dia juga sahamnya secara valuasi juga mahal dan dia sudah nggak dihargai semahal dulu ya seperti itu. Jadi ini salah satu contoh yang sering saya sebutkan ya. Saya nggak menyalahkan Unilever ya mudah-mudahan dia naik lagi bangkit lagi ya. Apa ya dulunya yang bagus ya? Karena dulunya dia kan bagus. Nggak ada yang bilang dulu sebelum tahun 2016 atau 2017
Yang bilang Unilever jelek gak ada. Bagus dia ya. Uptrendnya jangka panjangnya bagus. Tetapi setelah itu, setelah masa kejayaannya berlewat, setelah 2018 ya, 2019 kena COVID dia turun, bahkan dia lebih turun lagi dari pandemi COVID ya, malah lower low ya, seperti itu ya, makin parah, ya kan? Ya, makanya itu saya sudah bilang berulang kali ya, kita itu jangan terlalu kaku. Ya, fundamental boleh, nggak ngelarang ya, tapi apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Ya, karena dia itu mahal secara book value-nya, jadi nggak dihargai semahal, semahal dulu lagi. Ya, kita patut tanya, kenapa sih dulunya Mercy kok sekarang jadi harganya Innova atau harga, ya saya nggak bilang harga harga bajai lah nanti tersinggung ya, karena kan masih mahal ya. Mungkin dari harga Mercy atau harga Alphard lah dulunya, sekarang turun dari harga Innova. Tapi kan masih mahal harga Innova ya, karena secara PBV-nya masih mahal. Tapi kalau dilihat dari harga tertingginya 11.620 ini sudah turun 3630 ya murah, tapi masih mahal secara book value-nya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya ADMR. Nah, ADMR ini uptrend-nya masih cukup bagus, memang agak lemot, naiknya bertahap ya, pelan-pelan gitu ya. Nah, ini kalau mau saya gambarkan untuk garis-garisnya, ini belum saya gambarkan depannya. Resistennya sebelumnya di sini swing high-nya ya, itu dia saat ini menguji sekitar area 1300-an ya, 1305. Nah, area supportnya kalau kita gambarkan, eh, saya pakai acuan kurang lebih di sini ya. Nah, itu 1170-an. Yang mau buy on weakness tunggu aja di 1170 ya. Kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Atau di MA20-nya. Nanti mungkin MA20-nya dipotong di 1200-an ya. Turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Nah kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Ini kan ada high-nya 1350 ya. Swing high-nya ya. Ini juga high-nya sebelumnya. Nah, jadi istilahnya checkpoint-nya ya. Kalau naik ke atas 1350 maka target price berikutnya dia akan menguji high-nya sampai 1570. Yang mau tambah lagi antara 1350 sampai 1570 Anda bisa menggunakan acuan dari 1405. Jadi kalau naik breakout higher high ya kita tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi saya pakai analisa yang paling gampang aja acuan dari high yang sebelumnya swing high ya. Seperti itu ya. Ya. Rata-rata sih cukup akurat ya. Walaupun nggak bisa pas persis tapi yang ngikutin saya harusnya ya ada keyakinan ya karena pengalamannya sejauh ini yang saya gambarkan garisnya cukup akurat. Akurat dalam arti bukan pasti pas gitu enggak ya. Ya. Kurang lebih lah ya seperti itu ya. Nah, ini sudah saya bahas 10 saham yang dalam 10 hari terakhir asing borong dan harganya itu masih cukup bagus uptrendnya karena saya pakai filternya harganya masih di atasnya MA20 dan di atasnya MA5. Jangan lupa untuk sign up untuk event yang akan datang ya. Ini weekly meeting, Zoom meeting ya. Hari Sabtu pagi jam 9 sampai 10.30. Ini free ya. Tapi kalau mau donasi silakan nanti di eventnya saya sebutkan cara donasinya gimana ya. Sukarela aja ya. Ya terserah Anda sih ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih cukup ya. Jangan lupa untuk sign up tadi eventnya. Dan juga yang barusan kenal channel Saham Profit jangan lupa subscribe, like ya. Yang penting nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Seperti itu ya. Oh, satu hal lagi ya, yang penting ya saya ulang lagi ya, jangan bosan-bosannya. Kalau ada saham yang sudah naik ya, tiba-tiba naik ya, terus saya bahas itu belum tentu ketinggalan ya. Jangan lupa ya. Yang penting Anda dengarkan dulu penjelasan saya apakah afternya masih bagus. Ya, kalau afternya masih bagus, dia masih ada potensial naik. Ya saya biasanya kasih dua pilihan ya, buy on weakness atau buy high sell higher atau langsung HK juga boleh ya. Tapi biasanya cuma dua pilihan ya, buy on weakness atau um, ketika dia breakout lagi higher high ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, kita masih boleh buy ya seperti itu ya. Kemudian saya kasih acuan juga untuk stop loss-nya, trail stop-nya juga ya. Enak, tinggal ikutin aja pasang automatic order. Ya, seperti biasanya di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Saya percaya kita semua akan diberkati yang luar biasa selalu ya. Jadi keep positive thinking ya. Terima kasih. Tetap semangat.